الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته وتمسك بها إلى يوم الدين وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pada kesempatan yang mulia ini khatib mewasiatkan kepada diri pribadi dan juga kepada seluruh hadirin jamaah salat Jumat semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Para ulama menjelaskan bahwasanya di antara salah satu konsekuensi ketika kita mengucapkan syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah kita mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul yang telah diutus kepada kita. Maka kalimat ini mengandung banyak sekali konsekuensi, mengandung banyak sekali tuntutan yang harus kita lakukan ketika kita mengucapkan kalimat ini. Salah satunya, kita harus senantiasa menjalankan setiap apapun yang diajarkan oleh beliau kepada kita dalam seluruh sendi kehidupan kita. Kita harus mencocokkan dengan apa yang telah beliau ajarkan semuanya dalam akidah kita, dalam ibadah kita, dalam muamalah kita, dan lain sebagainya. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita akan menyampaikan atau menjelaskan apa yang telah diajarkan oleh para ulama tentang hal tersebut. Salah satunya adalah kapan kita sebagai seorang muslim dikatakan bahwa ibadah kita menyesuaikan dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan bahwasanya ibadah seseorang itu dikatakan sesuai dengan apa yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memenuhi 6 kategori. Memenuhi 6 hal. Apa saja? Yang pertama menurut para ulama diistilahkan dengan al-mutaba'atu fil asbab, yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menentukan sebab ibadah. Karena dalam Islam ibadah itu dilakukan terkadang disebabkan oleh sebab-sebab tertentu. Misalnya dalam Islam ada ibadah yang disebabkan dalam rangka memuliakan suatu tempat.
Contohnya salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid dilakukan oleh seorang muslim karena sebab tertentu, yaitu dalam rangka menghormati masjid, dalam rangka memuliakan masjid. Namun harus kita ingat bahwasanya ibadah yang berupa salat tahiyah itu hanya diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita menghormati masjid. Sedangkan ketika kita menghormati tempat-tempat lain yang mulia, tidak ada yang namanya salat tahiyah. Sehingga tidak ada syariat yang namanya salat tahiyatul bait. Salat dalam rangka menghormati atau memuliakan rumah dan lain sebagainya. Jadi dalam ibadah kita harus menyesuaikan dengan sebab yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Contoh lain, misalnya salat gaib. Mengapa Rasulullah SAW beliau salat gaib? Ternyata asbabul wurud dari salat gaib adalah meninggalnya Najasyi, Raja Habasyah yang telah dikirimi surat oleh Rasulullah SAW untuk memeluk Islam, dan dia bersedia masuk Islam, namun masih hidup di kalangan kaum Nasrani. Kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak diurus sebagaimana syariat Islam. Kemudian malaikat Jibril memberitahukan hal tersebut, memerintahkan oleh Nabi kepada Nabi SAW untuk melakukan salat gaib. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya salat gaib itu sebabnya adalah ketika kita mendengar kematian seorang muslim yang mana dia belum diurus sebagaimana pemakaman seorang muslim. Sehingga tidak ada salat gaib ketika kita mendengar saudara kita meninggal kemudian sudah diurus dengan penguburan secara Islam. Mengapa? Karena dahulu para sahabat ketika mendengar saudaranya berperang kemudian syahid, namun ternyata sudah disolatkan, tidak ada yang namanya salat gaib. Sehingga kita tidak perlu melakukan salat gaib kecuali dengan sebab yang sama sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Itu yang pertama, al-mutaba'atu fil asbab. Yang kedua, al-mutaba'atu fil makan. Mengikuti Rasulullah SAW dalam menetapkan tempat ibadah. Mengapa? Karena dalam Islam ada ibadah-ibadah tertentu yang memang sudah dikhususkan tempatnya, sehingga kita tidak boleh memilih tempat lain untuk melakukannya ketika syariat ini sudah menetapkan disitulah tempatnya. Apa misalnya? Misalnya haji. Sudah sepakat kaum muslimin bahwasanya haji hanya boleh dilakukan di area Ka'bah dan sekitarnya, di kota Mekah Al-Mukarramah. Sehingga kita tidak boleh menetapkan tempat lain untuk kita melaksanakan haji di sana. Mengapa kita katakan demikian? Karena kita sayangkan, kita bersedih, ironis. Ada sebagian seseorang yang mengaku sebagai kaum muslimin ternyata menetapkan tempat lain untuk melakukan ibadah haji di sana. Ada. Contoh lain, misalnya iktikaf. Para ulama sepakat bahwasanya iktikaf adalah ibadah yang hanya boleh dilakukan di masjid. Tidak ada iktikaf di tempat lain. Maka tidak ada syariat yang namanya iktikaf di bawah pohon. Tidak ada yang namanya iktikaf di dalam gua. Tidak ada yang namanya iktikaf di kuburan-kuburan dan lain sebagainya. Tidak ada. Karena Nabi SAW tidak pernah mencontohkan iktikaf itu di tempat-tempat selain masjid. Memang dahulu beliau sering iktikaf di gua Hira. Namun itu sebelum Islam. Ketika beliau diangkat menjadi seorang nabi, mendapatkan wahyu dari Allah SWT, beliau tidak pernah lagi iktikaf di dalam gua. Dan contoh-contoh yang lain berkaitan dengan tempat ibadah. Yang ketiga adalah al-mutaba'atu fil waqt.
mengikuti Rasulullah SAW dalam menetapkan waktu ibadah. Dan ini makruf bagi kita bahwasanya ibadah-ibadah dalam Islam itu sudah ditentukan waktunya. Kita tidak boleh mengeluarkan ibadah itu dari waktunya. Sebagaimana kita sudah bahas tadi, ibadah haji. Ibadah haji adalah ibadah yang ritualnya baru boleh dimulai ketika bulan Syawal. Puncaknya di bulan Dzulhijjah. Kita tidak boleh menggeser waktu ini ke bulan-bulan yang lain. Apalagi sholat-sholat wajib. Sholat wajib sudah ditentukan waktunya. Maka kita tidak boleh menggeser waktu sholat wajib kecuali dengan uzur yang dibolehkan oleh syariat. Maka kita dikatakan mengikuti Nabi SAW dalam hal ibadah ketika kita menetapkan waktu ibadah itu sebagaimana apa yang telah ditetapkan oleh Nabi kita SAW. Yang keempat, al-mutaba'atu fil jumlah. Mengikuti Rasulullah SAW dalam menentukan jumlah ibadah. Dan itu juga makruf bagi kita. Bahwasanya ibadah-ibadah tertentu dalam Islam sudah ditentukan jumlahnya, sudah ditentukan kadarnya sehingga kita tidak boleh merubah-rubah. Salat subuh yang jumlahnya 2 rakaat. Ya tentu makruf bagi kita, tidak boleh kita merubah jumlah tersebut menjadi jumlah yang lain. Dan ini berlaku untuk semua ibadah yang sudah ditetapkan jumlahnya, bukan hanya salat. Misalnya zikir. Makruf di antara kita bahwasanya di antara zikir yang sudah ditentukan jumlahnya adalah membaca subhanallah, alhamdulillah dan Allahu akbar sebanyak 33 kali setelah salat. Maka kita tidak boleh merubah hal tersebut. Kita menganggap bahwasanya kita melaksanakan dengan jumlah yang lebih besar, lebih utama. Tidak. Mengapa? Karena Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita bahwasanya zikir dengan membaca subhanallah, alhamdulillah dan Allahu akbar setelah sholat fardu jumlahnya 33, tidak perlu ditambah. Apapun alasannya. Berikutnya, yang kelima, kita dikatakan mengikuti Nabi SAW dalam hal ibadah apabila kita berada dalam kategori al-mutaba'atu fil jins. Ketika kita mengikuti Nabi SAW dalam menentukan jenis ibadah. Karena makruf di antara kita ada ibadah-ibadah tertentu yang dalam Islam itu sudah ditentukan jenisnya, tidak boleh kita rubah. Meskipun menurut kita itu adalah sesuatu yang lebih besar. Tetapi ketika sudah ditentukan jenisnya, kita harus taat. Apa misalnya? Ketika kita kurban. Binatang yang diperbolehkan untuk berkurban dalam Islam sudah ditentukan. Kambing, domba, sapi, kerbau, unta. Nah, kita tidak boleh merubah ketetapan tersebut dengan menganggap bahwasanya ada hal lain yang lebih berharga dari itu yang bisa kita kurbankan. Kita menganggap manfaatnya lebih besar. Misalnya ketika kita mentang-mentang mempunyai ayam yang banyak sekali, kita ganti dengan berkurban ayam sejumlah 10 ton. Harganya lebih mahal dari kambing. Apakah boleh? Tentu tidak boleh. Karena kurban dalam Islam sudah ditentukan jenis apa yang boleh dikurbankan. Dan lain sebagainya. Itu yang kelima. Sedangkan yang terakhir, yang keenam, kita dikatakan mengikuti Nabi SAW dalam hal ibadah. Kita dianggap sebagai orang yang mengikuti sunnah beliau adalah ketika kita berada dalam kategori al-mutaba'atu fil kaifiyah. Kita mengikuti beliau SAW dalam hal menentukan tata cara ibadah.
Semua ibadah sudah ditentukan tata caranya oleh Nabi SAW, tidak terluput sedikit pun. Misalnya salat. Ketika kita salat, ketika kita sedang pada posisi sujud, Nabi SAW memerintahkan kita untuk meletakkan 7 anggota badan kita. Maka kita tinggal mengikuti. Ketika kita bertakbir, apa yang harus diangkat, batasnya apa, bacaan yang dibaca apa, sudah ditentukan dengan begitu gamblang oleh Nabi SAW dan diriwayatkan dalam hadis yang banyak sekali. Sehingga ketika kita menentukan tata cara ibadah, harus sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW dalam ibadah apapun, dalam sholat, dalam hal haji, dalam hal puasa dan lain sebagainya. Sehingga Nabi SAW beliau pernah menyampaikan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Para sahabat diperintahkan untuk melakukan salat sebagaimana para sahabat melihat Nabi SAW melakukan salat. Sedangkan kita, umat yang jauh dari beliau, ketika kita melakukan salat harus mempelajari hadis-hadis yang berbicara tentang salat. Tidak boleh ngarang. Salatnya Nabi bagaimana kita harus mempelajari. Rukuknya bagaimana, bacaan apa yang dibaca. Puasanya Nabi bagaimana, hajinya Nabi bagaimana. Sehingga dalam haji Nabi SAW juga mewasiatkan, "Khudu ani manasikakum." Ambillah dari kalian manasik haji kalian. Jangan ngarang. Maka ketika kita mengikuti 6 kategori tadi dalam hal ibadah, sempurna kita mengikuti ajaran Nabi SAW dalam hal ibadah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari apa yang telah kita paparkan pada khutbah yang pertama, sudah begitu gamblang bagi kita bahwasanya seorang muslim ketika dia mengakui Nabi SAW sebagai utusan yang diutus kepadanya, konsekuensinya adalah mengikuti ajaran beliau dalam semua hal. Ini sebagaimana Allah telah menetapkan di antara ciri orang yang mengharap Allah dan hari akhir adalah menjadikan Nabi SAW sebagai suri tauladan terbaik. Karena tidak ada kebaikan yang terlewat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Semuanya dia telah diajarkan. Dan ini sudah Allah tetapkan. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wa qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik dalam diri Rasulullah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharap Allah dan mengharap hari akhir, dan bagi orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Sehingga kita tidak dikatakan sebagai orang yang mengharapkan rahmat Allah dan mengharapkan kebahagiaan di hari akhir sebelum kita menjadikan beliau sebagai suri tauladan terbaik dalam hidup kita, dalam semua hal, terkhusus dalam hal ibadah yang sudah kita paparkan tadi. Maka apa yang perlu kita lakukan adalah kita mempelajari semuanya. Kita mempelajari hadis-hadis Nabi yang membimbing setiap langkah kehidupan kita.
Ketika kita sebagai seorang pedagang, kita harus mempelajari hadis-hadis Nabi yang mengajarkan seorang menjadi seorang pedagang. Ketika kita menjadi seorang pegawai, kita harus mempelajari hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan kehidupan seorang pegawai dan lain sebagainya. Semuanya sudah diatur dengan begitu gamblang dalam syariat Islam. Yang menjadi pertanyaan, maukah kita melaksanakan? Itu yang harus kita jawab. Dan jawaban itu akan menentukan dianggapnya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah atau tidak. Karena Allah sudah menetapkan bahwasannya di antara ciri orang yang beriman adalah mereka yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan terbaik dalam kehidupannya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mempelajari setiap syariat yang diajarkan oleh Nabi SAW sehingga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan begitu semoga kita menjadi seorang muslim yang kafah. Allahumma amin. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamana wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghaira maftunin wa nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma aslih lana dinana allati wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana aslih lana ulata umurina wahdihim siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.